Sekarang sudah masuk era digitalisasi, jangan sampai ketinggalan. Gimana ini Pak Agung terkait dengan hal ini supaya jangan sampai tertinggal dengan lajunya cepat teknologi dan informasi, Pak Agung. Terima kasih Pak Joko. Jadi seperti yang disampaikan tadi mengenai era digital ini, jadi di Rubasan Purbalingga seperti yang pada segmen yang lalu, jadi ada namanya si Jakatarup, itu kan kalau di Banyumas TV ada si Joko Kumis ya kan. Jadi ini ada si Jakatarup. Jadi si Jakatarup itu seperti kepanjangannya yang seperti saya sampaikan kemarin adalah Sistem Informasi Kejaksaan terintegrasi dengan Rubasan. Artinya sekarang ini masyarakat sudah bisa mengakses secara langsung. Jadi cukup klik di Google atau Google Chrome, di situ diketik si jakatarup.id, di situ sudah akan muncul, Pak. Jadi sebagai pelayanan kepada masyarakat, seperti Pak Joko tadi, kita harus memanjakan ke masyarakat. Jadi di situ mulai dari proses penerimaan maupun putusan sudah ada di situ, Pak. Jadi sekarang orang itu sudah tidak lagi, wah ini barang saya kemana, sekarang posisi di mana. Cukup klik aja itu si Jakatarup, nanti dimasukkan namanya, nama tersangkanya atau terdakwanya secara lengkap, nanti udah muncul di situ. Nah, posisinya nanti apakah barang bukti itu masih di kejaksaan, belum dilimpahkan ke Rubasan, ataupun nanti barang itu sudah putus. Nah ini jangan-jangan nanti orang kan nggak tahu kapan, apalagi untuk tindak pidana kayak narkotika itu kan ada pemusnahan ataupun juga ada pelelangan. Nah ketika itu dilelang, tahunya barangnya tahu-tahu sudah dilelang. Nah ini kok nggak tahu apa. Nah itu cukup dengan klik si Jakatarup, itu udah muncul di situ, Pak. Mungkin cara atau mungkin yang perlu secara taktis, kan sekarang kan masyarakat lebih banyak senang menggunakan HP gitu lah ya, HP istilahnya atau alat komunikasi. Ini mungkin ada yang secara teknis lebih cepat, gimana untuk mengakses hal ini, Pak? Itu cukup, Pak. Cukup. Jadi memang aplikasi si Jakatarup ini sudah berbasis Android, Pak. Jadi semua. Jadi lewat HP aja udah bisa, Pak. Semua ya. Ya, HP apapun yang penting Android itu bisa, Pak. Yang penting ada kuotanya, Pak. Ini kan masalahnya kalau nggak ada kuota. Jadi itu cukup diakses aja di situ, di Jakatarup itu sudah langsung nanti diklik, sudahlah itu udah kita keterbukaan. Barang itu nanti posisinya di mana, jumlahnya di mana, itu sudah ada di situ, dan terakhir dirawat kapan juga sudah ada di situ. Semuanya secara terinci di situ ya. Semua sudah terinci, cuma yaitu tadi ada passwordnya. Passwordnya adalah menyebutkan nama tersangka secara lengkap. Kalau tidak secara lengkap ya nggak mungkin, nggak bisa. Karena ini memang safety kami, Pak. Jadi kami juga keterbukaan, tapi juga ada asas kehati-hatian. Jadi di kami ada prinsip semacam itu. Jadi artinya untuk pengaman harus kita sebutkan nama tersangka secara lengkap dan jelas. Kalau cuma klik si Jakatarup saja, itu di dashboard cuma muncul itu jumlah perkara, berapa yang ada di Rubasan, berapa yang ada di kejaksaan, terus putusannya berapa yang dikembalikan, yang dimusnahkan dan segala macam. Itu cuma di menu dashboard. Kalau semakin jauh lagi itu harus dimasukkan nama tersangka atau terdakwa secara lengkap itu. Jadi kalau barang-barang yang menjadi sitaan kemudian rampasan yang ada di Rubasan, ini mungkin kalau dari sejak Bapak mengelola tentunya kebanyakan ini di tingkat penyidikan kah atau penuntutan atau sudah di inkrah ini, Pak? Kebanyakan barang-barang yang sudah ada di Rubasan Purbalingga ini. Jadi di Rubasan Purbalingga ini ada dua, Pak. Ada dua itu, jadi kita namanya titipan dari kepolisian. Jadi dari pihak kepolisian itu dimasuk ke register RBS 1, Pak. Dan kemudian di RBS 2 adalah kejaksaan, Pak. Jadi di dua instansi ini yang sering berhubungan dengan kami. Yang jelas memang kenapa sih Jakatarup ini muncul, selain kita juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, informasi seluas-luasnya. Jakatarup ini dia itu memberikan kemudahan kepada pelaksana, Pak, sebenarnya kepada pelaksana, apalagi selama ini koordinasi kadang-kadang kan terlalu berbelit-belit atau prosesnya terlalu lama. Kalau dengan Jakatarup ini para pelaksana itu yang menotifikasi, Pak. Jadi kami ada namanya pemutasian. Jadi pemutasian itu dari tingkat penyidikan, dari kepolisian, nanti setelah tahap 2 di kejaksaan. Nah itu biasanya surat pemutasian dari penyidikan ke kejaksaan, habis itu juga nanti putus, kadang-kadang kita nggak tahu, Pak, karena keterlambatan surat menyurat. Tapi dengan adanya si Jakatarup ini, jadi kami kan menggabungkan dua web, antara web kejaksaan dengan web Rubasan. Artinya notifikasi ini dilakukan oleh pihak kejaksaan.
Jadi kami sudah otomatis itu udah beralih statusnya dari aplikasi ini Pak. Walaupun nanti administrasi suratnya menyusul, tapi dari aplikasi sudah dinotifikasi terlebih dahulu. Jadi masyarakat sudah semakin jelas lagi, kepastian hukumnya terjamin Pak. Luar biasa sekali ya. Gampang masyarakat untuk mengakses terkait dengan benda-benda Anda yang disita, kemudian juga dirampas terkait dengan barang itu adalah hasil kejahatan ataupun yang diduga patut diduga terkait dengan tindak pidana yang terjadi di sekitar Anda. Oh ya, pertanyaan untuk Rubasan. Bulan kemarin kami kalah tender dalam pelaksanaan lelang mandiri barang rampasan berupa 18 unit HP dalam satu paket. Permasalahan kami sebelumnya tidak tahu di mana kami bisa meninjau barang itu. Mohon penjelasannya dan berapa biaya administrasi dan kemana peninjauannya? Wah, ada biaya administrasi Iya, segala ya. padahal sudah disampaikan ya Pak. Iya. Kita jawab Pak Agung, silakan Pak Agung. Ya, terima kasih kepada pemirsa Banyumas TV. Ya, ini namanya ya nggak tahu ini siapa yang nanya. Nggak tahu, saya juga Iya, nggak tahu. namanya Ini hamba Allah. Rahasia ini Pak. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Jadi memang di dalam putusan pengadilan itu yang sudah ingkrah itu bisa itu dikembalikan seperti di Bu Haja Siti tadi dikembalikan, terus kemudian juga bisa itu dilelang, juga itu bisa dimusnahkan. Nah ini terkait pelelangan. Rubasan sendiri berdasarkan putusan hakim, jadi melaksanakan pelelangan itu yang melaksanakan sebenarnya kejaksaan Pak. Memang eksekutor adalah kejaksaan. Kalau Rubasan cuma menyiapkan saja barang-barang itu dan mempersilahkan kepada peserta lelang itu bisa meninjau ke Rubasan itu dengan persyaratan yaitu tadi kalau memang ada pengumumannya nanti mungkin biasanya kan ada uang apa namanya panjir itu apa istilahnya jaminan, uang jaminan ya. Jadi itu terkait bulan kemarin kalau tidak salah ya tentang 18 HP memang ada kami dilelang ada 18 HP di sana. Itu biasanya pengumumannya oleh kejaksaan dan pelelangannya ini adalah secara terbuka dan itu dilakukan oleh KPKNL. Nah, terus kemudian sebelum pelelangan biasanya ada 14 hari itu pengumuman itu bisa kepada peminat lelang itu bisa datang ke Rubasan dengan menunjukkan identitas yang jelas, juga menunjukkan surat jaminan bahwa dia memang ikut lelang di sana, juga ada izin daripada kejaksaan dan kemudian nanti bisa kita tunjukkan barang itu seperti apa kondisinya. Memang lah kalau kita lelang tidak lihat apa namanya bentuknya kan ini sama dengan kucing dalam karung, beli kucing dalam karung ini Pak. Nah itu boleh-boleh saja dan untuk peninjauan di Rubasan Purbalingga itu juga 0 biaya, 0 rupiah, tanpa biaya semua di sini tanpa biaya Pak Joko. Tanpa administrasi. Tanpa administrasi. Istilahnya biaya administrasi tadi ya dari penanya. Iya betul. Ada yang nanya lagi nggak Risma? Ada ini Pak, jadi masih ada masyarakat yang belum paham pengertian dari barang sitaan dan barang bukti Pak Agung. Ya Iya. memang ini kan kadang-kadang kan bingung Pak Joko. Kadang-kadang itu membedakannya. apa sih masyarakat tuh kebanyakan kan barang bukti gitu kan. Tapi di Rubasan sendiri itu barang sitaan gitu atau barang rampasan kan gitu kan. Nah ini memang masyarakat masih mungkin masih awam untuk itu. Tapi sebenarnya barang bukti maupun barang sitaan, barang rampasan itu memang beda Pak. Kalau rampasan kan sesuai dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap. Tapi kalau barang sitaan atau barang bukti itu sebenarnya sama. Sebenarnya pada prinsipnya sama, cuma perbedaannya sebenarnya adalah prosesnya saja. Nah, kalau barang bukti itu adalah objek daripada barang sitaan itu. Sebenarnya di situ aja sih. Perbedaannya sebenarnya cuma objek saja. Jadi bahwa barang sitaan itu objeknya adalah barang bukti. Tapi kedua-duanya sebenarnya pada prinsipnya adalah sama. Itu barang sitaan atau barang rampasan yang digunakan dalam proses persidangan nantinya. Baik itu digunakan untuk pembuktian ataupun barang bukti ini yang menjelaskan kasus itu nanti seperti apa di proses persidangan itu, semacam itu. Ada lagi Risma yang tanya lagi? Ada satu lagi Wah, nih Pak. luar biasa Rame nih. ini. Banyak sekali ya. Iya. Kita belum masuk ke kuis tapi kita untuk mereka yang katut bisa pemirsa yang mau telepon langsung tapi kita segmen pertanyaan dulu sebelum masuk ke kuisnya ya. Iya sabar dulu ini Pak, sudah ramai banget. Sudah ini. ramai Iya, ya. sabar Kita ya. pertanyaannya dulu biar. Oke, untuk pertanyaan. Berondong ya Iya. Pak Agung ya. Selamat malam Pak Agung, saya Otoy dari Purbalingga. Mau tanya proses penerimaan barang bukti bagaimana?
Pertanyaan lagi, dan ada biayanya atau tidak? Wah, Pak? ini kebanyakan karena ini apakah ini sebuah budaya atau tidak kita nggak ngerti ya. Iya, betul Selalu dengan sekali. bahasa biaya, apalagi ada tadi mengatakan biaya administrasi gitu ya. Iya, betul. Padahal sudah jelas-jelas tertulis di situ tanpa pungutan gitu, ada tulisannya gitu ya, ada pungutan dan sebagainya, kita nggak ngerti gitu. Iya, Ya Pak. kita tanya sama yang punya hak. Iya, betul sekali. Silakan Pak Agung.